Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi. Kembali lagi pagi ini menuju ke tahun 2023. Hari ini terakhir tanggal 31 tahun 2022. Dengan segala persoalan, pergumulan yang kita hadapi, kalaupun kita sampai penghujung tahun 2022 itu bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, tapi semata-mata oleh kasih kemurahan Tuhan, sehingga diizinkan hari ini kita mendengar lagi Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan. Biarlah saudara coba merenung sebentar untuk mengevaluasi diri apa yang saudara lakukan selama ini terhadap Tuhan. Penghujung tahun 2022 ini, mari kita renung bersama, ambil dari Matikias 10 ayatnya 16 sampai 32. Sekali lagi, renungan kita hari ini penghujung tahun 2022 ini terambil dari Matikias 10 ayatnya 16 sampai 32. Satu orang membaca. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu ke dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ditutup dengan kata siapa yang menyangkal aku, maka aku menyangkal juga di hadapan Bapa. Kalau kita perhatikan yang paling terakhir 32 itu seolah-olah memang ada Bapa dan anak. Ya. Kalau kita baca sepotong-sepotong seperti itu, ya benar gitu. Ada Bapa dan anak. Tapi kalau kita baca keseluruhannya tidak demikian. Ya. Bacaan hari ini Matikias 10 ini, ayat
ayat 16 itu, ya, aku utus di tengah-tengah serigala. Serigala itu binatang yang buas loh saudara ya. Jadi serigala itu binatang yang buas. Dia akan terkam apa saja. Serigala. Tapi ayat 17 itu waspada kan. Harus kita memiliki juga kewaspadaan. Yang dimaksud apa sih waspada itu kan itu? Ya. Ajarannya. Jadi perhatikan baik-baik di sini supaya kita memiliki kewaspadaan, ya. Jadi ajarannya, ya. Jadi apa yang saudara pelajari selama ini itu hati-hati. Makanya saya mengatakan tadi kita ini harus mengevaluasi diri. Apakah kita ini masih konsisten nggak? Ya, selama tahun 2020 yang penghujung ini kita masih konsisten nggak? Kan begitu, ya. Perlu sekali saudara meraba dirinya, hatinya. Apa sih yang saudara lakukan selama ini? Jangan-jangan saudara sudah mulai goyang imannya. Jangan-jangan saudara kok kita ini kok yang berseru kepada nama Yahweh kok tidak banyak, kok sedikit. Ya, berarti kalau sedikit itu tidak ada kebenaran, gak gitu juga, ya. Tapi ingat loh, ada ajaran Tuhan tulisannya ditulis oleh nelayan-nelayan ini dari mulutnya Tuhan itu sendiri, dari mulutnya Yahweh itu sendiri. Karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang masuk. Ya. Dicatatlah di sana, ya. Kenapa sih saya ambil hari ini atau diberikan hikmat kepada Tuhan itu untuk kita baca namanya Matius 10 ini, ya. Makanya saya mengatakan ini hari ini itu kan kita harus mengevaluasi diri, gitu kan. Apakah kita masih konsisten nggak kepada nama Yahweh itu? Karena sangat jelas ayatnya 22 yang kita baca hari ini, Matius 10 ayat 22 mengatakan, ya. Banyak orang benci, tapi orang bertahan karena namaku selamat. Coba dibaca ayatnya 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Jadi Matius ini ditulis sampai 3 kali. Jadi 3 kali itu Tuhan mengucapkan, ya. Sebelum disalib tadi Matius 10 ayatnya 22. Orang yang bertahan kepada namaku akan selamat. Ya, pada waktu menuju untuk disalibkan diucapkan lagi nih. Misalnya apanya Matius 24 ayatnya 9 lonjang 13. Ini diucapkan lagi. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Coba kan diulangkan saudara. Yang bertahan karena namaku akan selamat. Makanya saudara harus merenung. Ya? Kok sekarang itu kan namanya yang berseru kepada nama Yahweh kan hampir-hampir tidak kelihatan saudara. Ya? Kalau ada pun yang berseru kepada nama Yahweh itu kecil sekali. Sangat kecil. Ya? Kalau kita ikut seluruh dunia ini mungkin berapa miliar orang, mungkin 6 miliar atau 7 miliar gitu kan. Ya, berapa orang sih kan gitu. Hampir tidak ada 1% loh saudara. Ya. Yang berseru kepada nama Yahweh. Ya, tapi orang yang bertahan karena namaku akan selamat. Kembali kepada saudara. Ya. Kalau hanya saudara ini hanya ikut-ikutan, datang di sini hanya ikut-ikutan gitu, saudara nggak dapat apa-apa. Kecuali saudara ambil keputusan dalam diri saudara, kan begitu? Baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Bacalah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Pasti saudara akan tahu
siapa yang disembah. Ya? Siapa yang ini yang menentukan. Saudara itu mau mati hidup, menentukan loh ini. Coba di luar sana saudara, coba di luar sana. Kalau kita mengatakan itu nama penting, mereka dengan spontan mereka mengatakan nama itu tidak penting. Ini dari mulut-mulutnya orang yang miliaran. Ya, makanya sering sekali saya angkat itu. Kalau ditanya masalah nama, nama itu tidak penting. Yang penting itu hati saya ke itu jawabannya sekian orang. Terus kedua, sering sekali saudara dengar itu katanya jangan comot-comot ayat. Jadi dua kata ini saudara sering sekali diucapkan di luar sana. Ya, tapi bagi saudara tidak demikian. Nama itu penting saudara. Ya. Nama itu penting. Taurat itu ditulis di sana, ya, bahwa nama Yahweh itu bukan manusia yang menyempatkan bahwa dia bernama Yahweh. Yahweh sendiri yang mengatakan bahwa akulah ya, namaku ya Yahweh. Ya. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan, ya, bahwa namanya itu ya Yahweh. Amin nggak saudara? Ya. Saudara, kalau saudara membaca pasti akan dengan cepat pasti amin saudara. Ya. Bukan manusia yang beri nama Yahweh, itu bukan. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia bernama Yahweh. Coba saudara, ini masalah nama loh sekarang ini yang kita, makanya tadi harus kamu mewaspadai gitu kan. Jangan-jangan saudara ini selama ini mendengar khotbah-khotbah di YouTube dan lain sebagainya, kesaksian orang, jangan-jangan saudara mulai goyah imannya. Akhirnya meninggalkan nama Yahweh. Kalau sudah meninggalkan nama Yahweh mau jadi apa? Kan gitu, mau jadi apa? Ya, itu mati. Mari kita buktikan nanti bahwa di dalam kitab suci ditulis demikian. Jadi Yahweh itu dia menyatakan namanya, bukan manusia yang menyatakan bahwa pencipta alam semesta itu Yahweh. Jadi Yahweh sendiri yang mengatakan bahwa Yahweh itu adalah namanya. Mari kita baca di Keluaran 3 ayatnya 15. Jadi ayat 15 ya. Kalau lembaga kitab Indonesia, nama Yahweh itu ditaruhlah di 14. Ya. Jadi kitab lembaga kitab Indonesia yang dicetak lembaga kitab Indonesia itu bukan 15-nya tapi di 14-nya. Itulah yang jadi bingung. Makanya banyak orang di dunia ini sampai tidak kenal nama Yahweh lagi. Ya. Karena mereka itu terpakunya di 14-nya. Mereka tidak baca namanya 15-nya karena ada kata di situ selanjutnya. Ya. Jadi tulisannya di 15 itu kata selanjutnya. Kalau saudara baca. Nah, di situ dia menyatakan namanya Yahweh. Coba dibaca, satu orang baca. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Coba saudara, itulah namaku. Yahweh itu nama saudara. Jadi Yahweh itu nama, sedangkan Elohim itu namanya God. Lembaga kitab Indonesia itu Yahweh itu ditulislah mereka Tuhan huruf besar semua. Jadi lembaga kitab Indonesia ya ditulis namanya, ada nama Yahweh di situ atau Yod-He-Waw-He, ditulislah lembaga kitab ini, digantilah mereka ini bernama Tuhan huruf besar semua. Sedangkan namanya Elohim di situ, lembaga kitab Indonesia itu ditulislah mereka namanya Allah saudara. Jadi kalau namanya orang Kristen atau lembaga kitab Indonesia kalau konsisten saja, ya, tidak dibolak-balik, pasti orang nggak bingung. Ya. Hanya kalau kita baca selanjutnya, yang dicetak lembaga kitab Indonesia ini terbolak-balik. Maka kadang-kadang dia bernama Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang bernama Allah huruf besar semua, dibolak-balik saudara. Jadi ini namanya lembaga kitab Indonesia atau orang Kristen itu tidak konsisten, ya kan? Yahweh ini, Allah ini nama gelar atau nama pribadi tidak konsisten saudara. Makanya kalau saudara nanti baca kitab suci dengan lengkap dari Kejadian sampai Wahyu itu terbolak-balik sudah.
Kadang-kadang dia bernama Tuhan Guru Besar semua, kadang-kadang dia bernama Allah Guru Besar semua. Coba saudara, ya. Makanya Allah ini kadang-kadang dia bernama pribadi, kadang-kadang dia bernama apa? Gelar. Coba. Kalau sudah seperti ini saudara, apa yang terjadi? Siapa yang menyuruh yang mengganti ini? Ya. Coba kan? Siapa yang menyuruh ini? Apakah Tuhan itu pada zaman Moses saja dia menyatakan namanya? Halo? Ya? Atau sebelumnya? Sebelumnya itu dia sudah menyatakan namanya. Jadi sebelumnya itu dia menyatakan namanya. Kalau kita baca selengkap tadi Taurat itu, kalau kita baca namanya Keluaran apa? Keluaran 20 ayatnya 1, coba baca satu orang. Ya. Baca. Coba. Keluaran 20. Ya ayat 1 dong. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. Coba kan, akulah Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau dari Misraim, rumah perbudakan kan. Seolah-olah ini pada zaman Moses dia menyatakan namanya. Kalau seorang pembaca kitab suci, dia tahu bahwa namanya itu sudah dia menyatakan kepada namanya Abraham. Baca satu orang, ya. Mari kita buktikan di situ. Keluaran 15 ayat 7. Keluaran Kejadian 15 ayat 7, ya. Dia menyatakan namanya loh, sudah perhatikan baik-baik di sini, perhatikan baik-baik. Jangan berpikir saudara, zaman Moses saja baru itu. Sebelumnya dulu namanya Torah Lisan, tapi Kejadian namanya 15 ayat 7. Lagi firman Yahweh kepadanya, Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milik. Coba saudara, Tuhan itu sudah menyatakan namanya kepada Abraham bahwa dia bernama Akulah Yahweh yang membawa engkau dari Ur Kasdim, ya. Dari Ur Kasdim. Jadi namanya dari orang tadi Abraham dari Ur Kasdim itu masuk di tanah Kanaan. Dari ke tanah Kanaan itu namanya ke Misraim, saudara. Dari Misraim itu dikembalikan lagi ke tanah Kanaan. Dia mengatakan namanya keloh batu pertama itu, Akulah Yahweh yang membawa engkau dari Misraim, rumah dicatatlah, ya, dicatatlah kitab suci ini, gitu. Tapi berjalanlah waktu, orang tidak mengenal lagi. Yang paling parah lagi sekarang ini menghujat nama Yahweh, saudara. Yang menghujat ini tidak tanggung-tanggung, ya kan? Bukan namanya yang menghujat nama Yahweh itu orang Islam atau nama Buddha, Hindu, bukan. Yang menghujat nama Yahweh itu adalah orang Kristen sendiri. Coba ke saudara, coba kan? Yang menghujat nama Yahweh ini tidak tanggung-tanggung sendiri. Orang Kristen sendiri. Apalagi Kristen di zaman modern sekarang itu tidak ada lagi namanya pegang kitab suci, ya. Jadi sekarang apa saja diklik-klik dan di internet sekarang keluar semua, saudara, ya. Coba kan? Coba bayangkan saja sampai saat ini banyak orang yang tidak mengenal Yahweh lagi. Padahal di lembaga kitab Indonesia yang dipegang ini orang-orang di Indonesia yang jutaan orang itu masih tercatat namanya di kamusnya. Ada namanya Yahweh. Makanya ditanya Pak Pendeta, banyak sekali Pak Pendeta-pendeta juga ini yang menghujat-hujat nama Yahweh ini, mereka tidak tahu kalau lembaga kitab Indonesia itu masih mencatat nama Yahweh, saudara. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Mau hidup? Mati, saudara. Ya. Coba Kristenlah sekarang yang menghujat nama Yahweh ini. Ya. Kenapa saya mengatakan? Karena mereka menghilangkan. Karena sudah dari generasi ke generasi, dari namanya diterjemahkan kitab suci ini, ya, yang kita pegang sekarang ini, yang dicetak lambangan ini, diterjemahkan seorang namanya Muslim. Nama siapa? Abdul Munsi, saudara. Ya, yang terjemahkan pertama sekali ini dulu adalah namanya Abdul
Abdul Munsif, ya. Itu sekretarisnya namanya Stanford Raffles, ya. Misionaris dari Inggris, ya. Ditulislah mereka ini, yang terjemahkan bukan orang Kristen, memang dulu belum ada orang Kristen, saudara. Nah, dari generasi ke generasi ini tidak ada lagi mempedulikan nama Yahweh ini. Tetap saja di situ ada namanya Tuhan Guru Besar semua. Coba. Kalau konsisten saja, ya, gak masalah. Tapi tidak konsisten di dalam perterjemahan. Kenapa ini tidak konsisten? Saya yakin sekali diikuti namanya apa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahuda atau orang Israel. Karena orang Israel sampai saat ini ketemu namanya Yod-Heh-Waw-Heh atau Yahweh itu mereka panggil apa? Adonai. Kadang-kadang mereka panggil namanya Hasem. Nah, inilah biang keroknya. Coba. Inilah biang keroknya. Coba saudara. Sehingga makin majulah apanya di dunia ini, makin banyaklah di dunia ini, makin makin berdosa, saudara. Ya. Kalau hanya sekedar mereka tidak mau mengucapkan itu masa mereka menghujat nama Yahweh. Coba saudara, ya. Coba sampai-sampai namanya dokter-dokter itu tidak kenal Yahweh, saudara. Coba bayangkan, ada seorang dokter kemarin. Coba kita luruskan, ya. Luruskan ini kan dia kan dia sudah mengakui bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Yahweh, saudara, ya. Dia mengakui. Kan tulisannya di Posbrogot kan panjang-panjang, sudah panjang. Akhirnya setiap akhir kata di bawah itu dia bilangnya apa? Tuhan Bapa dan Tuhan Anak dan Roh Kudus. Akhirnya Ibu Ana ini cobalah kasih pemasukan. Coba bayangkan aja seorang dokter, katanya dokter luar negeri lah ini, coba kan. Begitu sengitnya, coba, nggak boleh ajar-ajar saya. Coba itu dokter-dokter seperti itu. Ya, dia ngawur lah, pokoknya dia bilang, kalau dia waktu dia baptis tadi itu siapa yang dia panggil itu, inilah anakku yang aku kasih. Dia tidak baca keseluruhannya. Ya, dia tidak baca keseluruhannya. Coba kalau dia kebaca keseluruhannya, ya, dia tahu bahwa Tuhan itu menjadi anak manusia. Amin enggak? Ya. Akhirnya dia ambil lagi namanya Kefa. Ya, pada itu kutipan dari namanya Matitia 17. Pada waktu dia naik ke gunung itu, ya, Yesua itu berubah rupa semua. Tiba-tiba dia berubah rupa, dia perlihatkan tubuhnya, kemuliaannya, sampai namanya murid-muridnya tidak bisa menatap. Itu dia mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri sebenarnya menjadi anak manusia. Bayangkan aja seorang dokter, makanya saya bilang banyak dokter-dokter juga yang saya pertanyakan itu. Akhirnya dia balas dengan emosinya, dia emosi sekali bahwa tidak boleh saya diajar-ajarin seperti itu katanya. Memang seperti itulah zaman Yesua itu. Itu orang-orang ahli itu, tidak bisa ditegur, saudara. Makanya banyak dulu sekarang orang-orang Farisi. Tapi si dokter tadi yang saya katakan, saya kenal orangnya ini, dia balik. Saya nggak mau anu sama orang-orang Farisi. Dia balik, saya yang Farisi atau dia? Coba kan. Yang paling patah lagi si dokter ini, memang dokter-doktoran ini, dia dokter mungkin, ya, dokter, ya. Tapi bukan dokter dari dari Tuhan lah, saya tahu itu, ya. Dia ambilin saya itu dari namanya apa? Kejadian 32 ayatnya 28. Coba satu orang. Ini sampai sekarang itu tidak tahu ini. Ini banyak sekali orang-orang di dunia ini dianggap itu Yakub itu namanya bergulat sampai sama Tuhan sampai dia menang itu. Coba kan. Ya, ini kalau hanya baca-baca di situ, seolah-olah ini orang Israel. Lu lihat Israel itu, dia lawan namanya Tuhan. Diketawain di luar sana. Seolah-olah manusia itu bisa lawan sama Tuhan, bisa kalahkan Tuhan. Coba baca ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Tuhan dan manusia,
dan engkau menang. Inilah yang dibawa sana kemari semari pengajar-pengajar sesat ini, ya, mengaku dia Yesus adalah Yahweh itu sendiri, tapi ada katanya di bawah dia bahwa bilang ada Tuhan Bapa. Ini yang saya bilang, ini orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Ya, itulah yang saya bilang tadi, memiliki gelar tapi tidak baca kitab suci dan Kejadian. Kalau dia baca kitab suci yang benar, makanya dia tahu apa Yakub itu bergulat kepada siapa? Halo? Malaikat. Ini jemaat, suaramu yang keras loh. Bergulat kepada siapa? Malaikat. Malaikat saudara. Ya. Jadi bergulat dengan malaikatnya. Terbaca di mana? Seorang pembaca, bukan karena dia gelarnya. Saya ini seorang pembaca. Saya tahu. Ya, dia bergulat kepada namanya malaikat. Terbaca di mana? Terbaca di mana? Di Hosea 12 di sana ayat 3. Kalau orang baca hanya 3-nya saja seolah-olah benar-benar Tuhan bergulat, tapi 4-nya baru kita ketahuan bergulat kepada malaikat. Coba satu orang, supaya orang ini sekarang yang menghujat-hujat, yang tidak mengenal sadar diri ini, sadar. Coba Hosea 12 ayatnya 3-4, yang keras dong suaranya. Supaya di sana ini, ya, yang belajar lagi tuh, yang punya titel-titel itu, coba baca. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegahannya ia bergumul dengan Tuhan. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Coba kan? Jadi tadi kan 3-4 mengatakan apa? Bergumul dengan Tuhan. Ya. Jadi ayatnya 3 dia bilang bergumul dengan Tuhan. Tapi dijelaskan apa? Ia bergumul dengan malaikat. Dia bergumul kepada malaikat. Dia menang. Saudara. Ya. Ini orang-orang pembaca, orang-orang yang memiliki pemahaman kitab suci. Ya. Bahwa Yahweh lah yang jati, bernama Yahweh yang datang di buk, bernama Yahweh itu orang belajar. Ya. Itu orang-orang yang memiliki hikmah dari sorga. Tidak demikian tadi itu namanya si dokter-dokter ini. Kan begitu kan, jangan boleh ajar saya. Waduh saudara, saya lihat kecewa juga itu orang itu. Ketahuan sekali kelasnya, cetek banget. Ya. Kenapa sampai dia ungkap ini apanya? Kenapa sampai dia ungkap ini apa Hosea ini? Apakah zaman Hosea itu orang Israel makin benar nggak? Atau makin lupakan Tuhan? Saya mau tanya kepada jemaat. Halo? Makin lupakan tuh. Tidak peduli lagi namanya hukumnya Tuhan. Mereka melupakan, tidak mengenal namanya ya. Ya kan? Mereka menggantikan namanya itu bernama Baal. Saya mau tanya kepada jemaat. Ya. Zaman apanya Hosea ini sejaman nggak dengan Yesaya? Halo? Sejaman dengan Yesaya sudah, ya. Coba kan, ya. Itu zaman Yesaya, berakhir namanya Yesaya itu zaman raja apa? Hizkia sudah, ya. Coba kan, ya. Coba saudara, kalau kita baca apa zaman Hosea ini, Israel ini tidak kenal Yahweh lagi. Coba saudara, tidak kenal lagi loh saudara. Ya, mereka menamakan dia apa? Mereka ganti-ganti nama Tuhan. Itu Baal juga kan namanya tuh. Coba mundur ke belakang di Hosea 2 ayatnya 16-17. Coba yang keras baca. Hosea 2 ayatnya 16-17. Baca apa? Maka pada waktu itu demikianlah firman Yahweh, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Coba saudara, jadi nama Baal mulai aku keluarkan darimu. Mereka tidak mengenal. Bagaimana mengenal Yahweh kalau mereka sudah mengganti bernama Baal? Coba saudara, kalau sudah seperti ini, lu mau ikut-ikutan yang miliaran orang itu, yang apanya titel yang berderet-deret itu, yang tidak berkata benar, ya?
Banyak sekali ini dari memang penipu-penipu tidak berkata benar. Ya kan? Kenapa sih diangkat tadi namanya Hosea tadi itu? Ya, diangkat lagi. Karena zaman Hosea itu tidak mengenal Tuhan lah. Tidak mengenal lagi. Ya. Coba kau baca namanya Hosea 4 ayat 1 dari atas ini. Dengarlah firman Yahweh, hai orang Israel, sebab Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Tuhan. Tidak ada pengenalan lagi. Coba ini zaman ini tidak ada pengenalan akan Tuhan. Coba kan zaman ini benar-benar bangsa ini kurang apa lagi sih? Itu kan Taurat kan sudah ada, hukumnya sudah ada, sudah dicatat. Kenapa mereka ini seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Makanya ayat 6 ke bawah, lanjutkan ayatnya 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Coba saudara, ya, karena tidak mengenal aku lagi, artinya mereka tidak berseru kepada nama Yahweh lagi, mati saudara. Coba, gitu. Kini ini kan zaman Hosea, saudara. Kejahatan bangsa ini makin menjadi Ayatnya 7 apa mengatakan? Makin bertambahlah bangsa ini, makin berdosa. Coba ayat 7. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemudian mereka akan kutukar dengan kehinaan. Coba saudara, makin bertambahlah bangsa ini bukan makin benar. Makin bertambahlah bangsa ini makin jahat. Saudara. Coba kalau ajaran-ajaran sekarang ini, orang Yahudi sendiri pun sekarang ini orang Israel tidak mau memanggil nama ya. Coba. Akhirnya dengan orang Israel mereka bilang, oh kita lebih pintar dari ini, lo lebih bodoh. Makanya kau baca kitab suci, jangan kau ikutin ini namanya. Tadi kan dia bilang waspada. Coba kan, harus kamu waspada. Waspadai ajaran. Kan begitu kan? Coba. Kalau kau baca Pak Matitia apa 16 ayat 12. Coba baca. Ayat 16 ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Coba kan, waspada namanya ajaran. Kalau mundur ke belakang ayatnya 6 itu, yang tadi apanya Matitia 16 ayatnya 6. Yeshua berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Coba, waspadalah ragi. Mereka anggap itu pada waktu itu ragi itu dikira ragi roti. Mereka tidak paham bahwa waspadalah namanya ajaran saudara. Ya. Kalau saudara ini tidak waspada, kamu akan telan nanti. Kamu akan bawa arus nanti. Ya. Ini arusnya sekarang makin deras saudara. Makin bertambahlah bangsa di bumi ini. Manusia di bumi ini bukan makin baik, makin jahat. Apa saudara? Ini sudah dinubuatkan saudara. Ya? Ya. Jangan berpikir, itu kan ngomong sama orang Israel, kata Hosea. Kami tidak, kami ini orang-orang benar di hadapan Tuhan. Lu mengatakan benar itu kalau engkau benar-benar mencintai hukumnya tuh. Halo. Makanya saya mengatakan harus saudara mengakomodasi diri. Ya. Kalau tidak, saudara akan ke bawah arus. Arusnya sekarang deras loh saudara. Ya know? Coba saudara. Ya. Ya. Coba tahun ini ada yang luar biasa. Ya, coba kan? Ada yang luar biasa saudara. Seluruh kolong langit sekarang ini, orang-orang dulu yang menolak Natal, coba kan? Sekarang terima Arab Saudi itu saudara, itu begitu ketatnya di sana itu, sampai-sampai pun juga gereja nggak ada sana itu. Nah, sampai sekarang Arab Saudi mengizinkan namanya merayakan seluruh dunia. Coba, hati-hati saudara, ya, hati-hati saudara. Kalau engkau tidak belajar dan benar, maka pasti akan engkau ke bawah. Ya.
Makanya saya mengatakan ini kan penghujung, ya. Saudara itu atau jemaat itu, ya, harus mengevaluasi diri. Apakah engkau masih bertahan kepada nama Yahweh, atau sudah mulai dalam pikiranmu, waduh, udah gak ada ini. Yang percaya Yahweh pun sekarang itu mereka kembali lagi kepada apa? Tabiat lamanya. Ya. Lu banyak saudara. Ya. Kalau waktu dulu orang tahun-tahun berapa, dari tahun 2000 itu mungkin, ini ada perkembangan kan yang menulis dulu apa, yang mengangkat nama Yahweh ini adalah siapa? Dokter Suradi. Ya. Jadi Dokter Suradi ini kan bukan dia orang Kristen awalnya kan, ya, bukan orang Kristen. Ditulislah, dibikinlah buku itu, kitab suci itu dari tahun 2000. Ya. Coba kan, akhirnya beliau itu kan dikejar-kejar, dia meninggal di Amerika. Yang mengangkat pertama sekali itu namanya Dokter Suradi. Tapi berjalanlah waktu, ya, makin menciut, ya. Akhirnya sekarang kembali lagi apa? Ajaran lama. Makanya saudara saya mengatakan mengevaluasi diri itu penting, supaya engkau ini tidak terbawa arus. Ya, ingat baik-baik tadi dia mengatakan bahwa Yahweh itu zaman Abraham itu sudah mengatakan bahwa akulah Yahweh itu membawa dari apa? Urkastim. Ya, dicatatlah dalam namanya Taurat tadi. Kalau kita baca namanya Keluaran 3, Keluaran 20, itu kan sangat jelas kan begitu, bahwa dia bernama Yahweh. Kalau kita urut-urut lagi, apakah hanya di situ saja dia mengatakan bahwa dia Yahweh? Oh, tidak juga. Karena zaman Yesaya sendiri pun dia mengatakan bahwa Yahweh lah namanya. Coba satu orang ini zaman Yesaya, karena memang manusia ini, Israel makin jahat ini, mungkin melupakan nama Yahweh. Dia masih tulis, mencatat juga namanya apa? Yesaya sana, Yesaya 42 ayat 8. Satu orang baca. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tidak ada itu. Makanya inilah yang saya mengatakan itu. Dia tidak pernah akan jadi patung. Sehingga patung itu ngomong-ngomong gitu kan. Ya, ada patung yang jalan-jalan sambil ngomong-ngomong. Dia tidak mau seperti itu. Makanya dia akan menjadi manusia. Nah, hanya pada waktu jadi manusia dia datang di bumi ini kepada pemiliknya. Pemiliknya tidak mau menerima. Kalau kau baca namanya Yohanes 1 di sana, tidak menerima, tidak mengenal, kan begitu. Dia datang ke bumi ini, ya. Coba mencari anaknya, tapi anaknya tidak menerima. Mereka menyalibkan. Sangat jelaslah di situ. Yesaya tadi dia mengatakan bahwa aku ini bernama ya. Maupun juga Yeremia. Ya, ini kan urut-urutan nabi ini. Urut-urutan nabi ini, Nabi Yesaya kepada Yeremia, baru namanya Yeski. Urut-urutannya nabi-nabi ini, ya. Kesana lagi tidak kelihatan lagi, kan begitu, ya. Jadi Yeremia 16 ayat 21 dia mengatakan memang pada waktu zaman Yeremia makin parah namanya orang Israel. Dia mengatakan namanya. Coba siapa? Coba. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Yahweh. Supaya kamu tahu bahwa namaku ya, bukan namaku Baal, bukan namaku Naman Adonai, bukan namaku Hasem, tapi namaku ya. Mau terima enggak itu? Halo? Amin. Bahwa namaku itu Yahweh. Kenapa dia mengatakan itu? Karena Israel ini makin meninggalkan nama ini. Tauratnya mereka tidak pedulikan lagi, saudara-saudara. Ya. Ini kan sangat jelas. Ya. Kalau orang baca kitab suci, hanya persoalan sekarang ini susah, saudara. Ya. Makanya ada seorang dokter juga ini. Ya. Namanya dokter BNN lah, BNS namanya. Wih, dengan lantangnya, karena si dokter satu ini memang dikuasai namanya bahasa Arab, bahasa Israel, bahasa Inggris gitu kan.
Wah, dengan menggebu-gebunya saudara, ya. Kalau namanya imam-imam besar, imam-imam itu diutus katanya, ya. Jadi imam-imam itu diutus. Ini saya bilang dokter-dokter goblok ini, bodoh-bodoh betul. Imam katanya di jemaat ini, karena jemaat juga kalau punya pendidikan juga sekuler lah, ya, gitu kan. Terus jemaat ini saya tahu kan rajin baca. Saya mau tanya, dipilih itu dengan diutus kira-kira sama nggak ya? Halo? Beda. Ya? Imam itu atau imam besar itu dipilih atau diutus? Coba jawab. Halo? Dipilih. Jadi dalam kitab suci itu imam-imam itu dipilih dari suku Lewi, bukan diutus. Jadi nabi itu diutus saudara. Sesuai namanya kebutuhan. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, bangsa ini menyeleweng, tidak mengenal Tuhan lagi, mereka meninggalkan Taurat, maka diutuslah nabi. Ini orang yang punya pemahaman yang benar. Beda namanya tadi ini, karena dia sudah terkenal, ya. BNS ini dia terkenal dengan lantangnya bahwa imam-imam itu dipilih. Berarti ini saya pertanyakan juga mungkin apanya, dia tidak membedakan kata dipilih dan diutus. Berarti ini dia punya pendidikan sekulernya, saya pertanyakan. Kalau ada pun pendidikan sekulernya pas sekolah-sekolah yang nggak jelas, ya. Karena mereka tidak membedakan. Makanya dari dulu saya mengatakan ini yang di mimbar ini, saya bilang itu pun pendidikan sekuler, saya tahu itu pasti ece-ece lah awalnya. Contoh namanya mencipta dan coba kan, kalau orang pada pendidikannya, ilmu sekulernya benar, pasti akan Saya mau tanya sama kalian lagi, beda nggak namanya mencipta dengan membuat? Beda. Beda. Pasti orang yang punya pendidikan yang benar, ilmu sekulernya pasti beda. Kalau mencipta itu imajinasinya masih ada dalam pikir. Kalau membuat sudah ada. Ini ada benda dia membuat kan begitu kan. Contohnya misalnya kan mobil ini jadi. Mobil ini kan dari imajinasinya dulu, pikiran dulu. Habis itu dia bikin mobil itu dari apa? Dari besi, ya. Kan begitulah orang yang punya pendidikan yang jadi yang berkoak-koak ini saya mengatakan itu ilmu sekuler, saya pun saya pertanyakan. Apalagi namanya ilmu kerohaniannya. Coba bayangkan nanya orang dokter benaran ini, karena memang dia nak mendoktorkan begini. Terus dia bilang, imam-imam itu waduh bodoh sekali. Aduh. Ya? Coba bayangkan aja Tuhan itu mengatur imam-imam itu dari keturunan Lewi. Sedangkan dari keturunan Lewi itu yang jadi imam besar dari apa? Hah? Dari ya. Jadi dari Harun inilah imam besar, ya. Coba kan, ya. Harun itu kan ada saudaranya, ya. Anaknya Lewi kan berapa orang, kan begitu. Coba kan, ya. Jadi yang keturunan imam besar itu sudah dipilih, sudah tentu tidak boleh digantikan dari mana, dari suku yang lain. Makanya saya sudah tahu ini tadi dokter-dokter begini ini. Ya, coba kita lihat sekarang kan mereka hampir berpuluhan gitu kan. Itu bukan tugasnya mereka. Tidak ada orang-orang asing di dalam itu pungut-pungut. Memang tidak pernah ketemukan di dalam ajaran-ajaran lain tidak pernah ketemukan untuk menggantikan orang Lewi, kan tidak ada. Ya, malah sebaliknya. Kamu memperoleh namanya harta rohani orang Yahudi, makanya juga kamu kasih namanya harta dunia kepada orang Israel. Ada tulisannya saudara. Ya. Coba saudara. Lu mau ikuti-ikutan ajaran-ajaran ini, makanya katakan tadi waspada saudara. Ingat baik-baik. Tadi dia mengatakan bahwa orang Tuhan itu bernama ya, tapi orang Israel itu tidak mengenal lagi. Sedangkan namanya Yahweh itu hanya mengenal orang Israel. Jadi Yahweh itu hanya mengenal orang Israel. Coba baca Amos
Amos 3 ayat 1-2. Perhatikan di sini. Amos, Dengarlah firman ini yang diucapkan Yahweh tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Misraim bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. coba kan kata Tuhan, hanya kamu yang aku kenal di mana? Seluruh muka bumi. Hanya kamu yang saya kenal. Dan kamu saya kenal, saya akan menghukum. Ya. Ini ditujukan kepada siapa ini? Kepada namanya bangsa Israel yang sudah jahat, namanya kerajaan utara. Ini kan disinggung-singgung namanya kerajaan utara. Ya. Kalau nggak salah itu namanya Amos itu zaman Yerobeam, bukan Yerobeam pertama loh ya. Yerobeam namanya anaknya daripada namanya Yehu. Kan saudara ya. Coba kan? Ya. Ya, jadi anaknya bukan Yerobeam yang pertama, yang raja pertama ya. Habis namanya Salomo kan ada 2 raja, terpisah kan. Selatan itu namanya Rehabeam, utara itu namanya Yerobeam. Jadi bukan Yerobeam yang pertama, tapi Yerobeam keturunan daripada namanya Yehu, Raja Yehu ya. Jadi Yehu itu sampai keturunan keempat, ya. Jadi keturunan Yehu itu, ya. Jadi berapa keturunan? 4 keturunan, ya. Yehu ini, karena Yehu lah di utara agak mendingan sedikit lah, ya. Agak mendingan ya, karena patung-patung Baal segala macam dia hajar, tapi dia tinggalkan namanya anak sapi. Hanya satu-satunya raja di utara itu bernama Raja Yehu ini, sampai keturunan keempat. Akhirnya keturunan keempat pun juga pun tetap namanya apa? Dosa Yerobeam yang raja pertama. Ya. Itu kelakuannya saudara, ya. Kalau saya mengatakan ini karena memang saya baca kitab suci tiap hari. Ya. Kalau di luar sana dia tongol-tongolkan namanya gelarnya. Padahal kalau engkau baca kitab suci yang benar, itu zaman Yesua tidak butuhkan namanya karena dokter-dokter adalah karya yang memperkosa namanya hukum tak. Makanya sekarang ini bukan mereka perkosa lagi, diinjak-injak. Coba saudara, mau ikut yang banyak-banyak itu, ya? Atau lo ikut saja perintahnya Tuhan, kan begitu, ya? Jadi hanya kamu yang saya kenal. Saya kenal, saya akan menghukum. Makanya kan zaman rasul-rasul itu dikasih apa? Jabatan. Mereka rasul-rasul ini memperoleh namanya kasih karunia, dengan jabatan rasul, memimpin setiap orang atau bangsa manapun supaya taat kepada namanya. Ya, coba baca satu orang Roma 1 ayatnya 5. Perhatikan, catat baik-baik ini. Kalau ada orang mengatakan nama itu tidak penting, itu dia sudah mati waktu hidup. Secara roh itu dia sudah mati. Ya. Perhatikan Roma 1 ayat 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Coba sekarang rasul-rasul ini ya diberikan namanya kasih karunia dengan jabatan rasul tadi supaya menuntun orang taat kepada nama siapa di situ? Halo? Nama siapa di situ yang dikatakan yang dimaksud? Ya, nama Yahweh lah yang datang di bumi ini menjadi anak manusia. Simpel nggak itu? Halo? Ini orang-orang yang punya pendidikan, simpel nggak kalau Yahweh itu tiba-tiba jadi manusia? Simpel. Atau yang katanya di luar sana bahwa dia adalah hakikat sendiri pun mungkin dia nggak tahu apa artinya itu. Coba diikut-ikutan diangkat, oh itu hakikat Tuhan. Kok rumit banget sih? Ya? Coba. Itu pengetahuan Tuhan yang jadi manusia itu rumit banget. Ya? Coba kan. Pada jelas-jelas tadi kan kalau kita baca Matitia 17 sana, tiba-tiba dia berubah-ubah. Siapa yang berubah-ubah itu? Tidak lain tidak bukan adalah Yahweh. Yahweh Suha. Coba kan. Kalau engkau baca kitab suci itu sudah
nubuatkan bahwa Yahweh akan menjadi manusia. Kalau orang sekarang itu dia tidak baca lagi namanya kitabnya Moses, dia tidak baca namanya kitab para nabi, dia muter aja di situ namanya Matitias sampai apalagi dia muter aja sampai Yohanes 1 itu, bahwa firman menjadi manusia. Coba dia puter di situ aja. Nah, akhirnya apa? Tuhannya tiga, saudara. Ada namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Kalau saudara begini lo mau selamat ya. Aduh, ampun deh. Orang Israel tidak mengenal, saudara. Mereka tahu hanya Tuhan, yang mereka itu Esa, nggak ada yang lain. Kalau di sekarang ini orang-orang asing ini, wah dia olah begitu lupa, bikin orang bingung. Di dalam kitab suci, di dalam tidak pernah namanya ada yang sulit-sulit, hanya otaknya saja yang sulit. Masa saya bilang dokter-dokter tadi, dia bilang imam-imam itu diutus. Bodoh sekali. Ketahuan itu. Ilmu sekulernya dipertanyakan itu. Nggak ngerti itu. Coba kan, dia dokter katanya mencipta dengan membuat sama. Bodoh sekali itu. Coba kalau sudah seperti ini, itu yang dikatakan waspada, saudara ya. Misalnya sekarang, misalnya sekarang, sampai sekarang ini orang tidak menanggapi ini, ya. Kalau kamu tidak mengaku nama Yahweh, kamu tidak selamat. Atau kamu bilangnya bahwa bukan Yahweh itu yang datang di bumi, pasti kau mati. Itu yang kemarin saya kasih. Saya tambahkan di komentarnya Ibu Ana, saya tambahkan ke bawah, suruh baca namanya Yohanes 8 ayat 20a 41 orang. Inilah yang dia dokter ini dengan gagah perkasa. Aduh, itu nyetek banget ilmunya si dokter ini. Aduh, coba baca Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kata dia itu mereka tidak ngerti. Tapi kalau orang yang sering baca kitab 2, kata dia itu apa? Saya mau tanya. Gimana? Dia itu apa? Kalau kita kata dia itu kalau kita baca dari 19 coba. Ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesua, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kalau kita baca dari situ, baru pikiran kita, siapa yang dimasukkan kata dia itu adalah namanya Bapak itu adalah Yahweh itu sendiri. Makanya dia mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa kita ganti dia tadi, ganti Yahweh. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu mati dalam sampai-sampai ini dokter juga kagak ngerti, saudara. Kira-kira ada hambatan nggak ini orang-orang yang membaca ini di depan saya? Waktu kamu membaca namanya Yohanes 8 ayatnya 24 itu, tidak ada. Coba bayangkan saja, si dokter ini sekarang dia nggak ngerti, saudara. Dengan pongaknya, coba saudara. Pada saya tahu juga dokter ini kan dari ilmu sekulernya juga saya tahu dia sekolah dari mana, dia sombong betul itu. Coba kan, coba dibaca tuh orang-orang. Makanya saya bilang tidak membedakan, tidak membedakan namanya sembahan Abraham, Ishak dan Yakub dengan sembahan bangsa-bangsa. Makanya saya mengatakan pada waktu saya baca kitab suci ini, yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub itu dengan disembah bangsa-bangsa beda. Sampai sekarang tidak ada. Coba bayangkan saja sekarang ini disodorkan kita. Misalnya contoh, dia bernama Yahweh Shua. Yahweh Shua disingkat namanya Yesus. Tiba-tiba dia bernama Yesus. Tiba-tiba dia bernama Mereka ini orang-orang Kristen ini, coba bayangkan aja sampai saya geleng-geleng kepala. Ini yang merampok namanya Isa ini kan bukan orang biasa. Ini berderet-deret namanya titelnya. Nah, apakah namanya orang Muslim itu salah? Dia tidak salah. Salah apa?
Karena memang tulisannya mereka seperti itu. Ya, Isa itu punya ibu namanya Miriam, ya toh? Bersaudara kan namanya Musa dan Harun. Lahirnya saja pun namanya Isa itu namanya itu Isa, di bawah pohon korma ada Coba si Kristen bilangnya lahirnya di kandang domba, saudara. Bapaknya bernama apa? Bernama Yusuf. Coba, bernama Yusuf, ibunya bernama Mari. Coba dia rampok di sana. Ini kan yang mengatakan ini, yang tidak membedakan, saudara. Itulah akibat sekarang namanya apa? Bunuh-bunuhan. Makanya saya bilang namanya orang Kristen itu perampok ulung. Coba kan mereka ganti, bukan nama saja Yahweh mereka ganti, termasuk juga orang-orang di dalam ini nelayan diganti. Nah, coba Matitya berganti namanya Mateus. Di Eropa sana bernama Mateus. Coba di Indonesia itu bernama Yakob. Di luar sana atau King James itu bernama siapa? Yakob. Bernama James. Coba saudara, kalau otakmu di dalam itu waras saja, lu gak akan mau ini. Ini penipuan. Tidak pernah ada yang keluarkan seperti yang saya katakan itu loh ya. Tidak pernah ada bicara loh sini. Kenapa mereka tidak bicara itu? Kalau ketahuan mereka ini diungkapkan itu dari mimbar itu bahwa mereka bohong, itu nama rumah-rumah ibadah akan sepi. Mereka akan gak mau. Coba kan. Apakah sekarang itu King James itu dia kembalikan nama Yahweh enggak? Halo? King James restorasi sekarang itu dikembalikan nama Yahweh. Dia tidak pakai lagi namanya Jesus atau Yesus. Dia pakai namanya Yesus. Itu King James, saudara. Tapi di sini pura-pura tidak tak. Mereka diam aja. Kalau mereka ungkapkan ini bahwa King James itu dikembalikan nama Yahweh, maka itu tempat-tempat ibadah akan sepi. Kalau sudah sepi, isi perutnya tidak. Mau dari mana? Ilmu sekulernya juga tidak memadai. Mau kerja apa? Mau ngemis, malu. Akhirnya pertahan namanya kebohongan, saudara. Ini pembohong-pembohong ini tidak tanggung-tanggung di mimbar. Ya. Coba sekarang kan kalau kita dengar-dengar begitu guys, wah itu sesat mereka. Ya. Yang benar itu namanya Yesus. Coba. Masa sih Tuhan lu ganti-ganti nama ke Amerika jadinya Lord? Coba. Ya. Akhirnya dia sadar namanya King James tadi, sadar betul-betul ini bahwa ada kesalahan yang fatal. Makanya sekarang mereka restorasi namanya kitab mereka, makanya kembali nama ya. Coba saudara, sudah terlambat. Kembali nama Yahweh, bukan makin orang makin dekat kepada Tuhan, mereka meninggal, akhirnya larinya ke ateis, saudara. Eropa sekarang kan udah deh mayoritas ateis, gak mau percaya lagi. Bagaimana mau percaya ini Tuhan kok kesana kemari diganti namanya? Coba yang paling fatal yang saya bilang dari dulu waktu baca kita, otaknya orang Kristen itu kemana? Coba kalau bilang, orang Muslim, kita tuh beda, kan gitu kan? Tidak dipakai nama yang mereka sembah ini, namanya Allah ini. Ya? Mereka orang Muslim itu konsisten. Ya? Nama Tuhan mereka bernama Allah. Seluruh dunia bernama Allah, di Amerika di mana-mana tetap namanya manggil Allah. Karena itu Allah itu adalah nama pribadi. Ya. Kalau orang Kristen bolak-balik, coba sekarang, ya. Coba kalau kita begini kan nanti di gereja, wah dia berapi-api, hati-hati. Ada sekarang itu yang tidak manggil Yesus lagi, itu penyesat itu. Coba saudara, ya. Ketahuan sekali itu, ya. Yang di mimbar itu sebenarnya ilmu sekulernya nggak ada itu. Orang-orang sudah gagal di dunia itu sebenarnya sudah gagal. Makanya dia cari nafkahnya itu dia jadi penipu di mimbar-mimbar itu yang terjadi. Ya? Makanya saya mengatakan kalau ada lawan ketemu langsung sama saya. Ya?
Lu bawa kitab yang sama aja, bawa aja kitab yang sama. Ya. Kalau nggak untung nanti saya bilang kau nggak dungu-dungu itu saudara. Ya. Coba kan. Makanya dokter yang bilang tadi itu yang sosok jangan ajari saya kan begitu mencoba kan. Dulu pernah itu sampai tenggoroknya dia diem itu. Ya. Saya nggak mau peduli. Ya, saya nggak mau pakai tulisan-tulisan di Facebook segala macam. Ngadap langsung bertemu langsung itu yang baru. Ya. Kita harus mengatakan benar. Ya. Kita harus sampaikan apa adanya. Jangan namanya diputar balik, apalagi diinjak-injak. Terus nama Yahweh dihujat ini kan begitu coba ya. Ya. Coba kan kamu itu tadi memperoleh kasih karunia ya. Memperoleh kasih karunia orang-orang yang merendahkan hatinya ya. Pasti dia peroleh kasih karunia. Dan pasti nanti orang itu akan mencintai nama ya. Pasti ini orang akan memperoleh kasih karunia. 2 Kefas 1 ayat 2. 2 Kefas 1 ayat 2. Karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Tuhan dan akan Yeshua Tuhan kita. Pak saudara, ulang lagi satu kali lagi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Tuhan dan akan Yeshua Tuhan kita. Makanya saya mengatakan itu, kalau engkau mengakui nama Yahweh ini, pasti damai sejahtera. Ya. Makanya ayat sebelah sana, ayat sebelah tadi 2 Kefas 2 ayat sebelah tadi mengatakan kita juga punya hak masuk dalam kerajaan Tuhan. Coba baca ayat 11-nya. Ya. Jadi kita punya hak. Ya. Siapa saja, orang mana saja pun akan punya hak juga masuk dalam kerajaan kekal itu. Baca ayat 11-nya tadi 2 Kefas 2 ayat 11. 2 Kefas 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yeshua HaMashiach. Jadi yang punya hak itu adalah yang apa? Mengenal nama ya. Amin nggak? Ya. Coba saudara. Makanya saudara mau waspada, harus berjaga-jaga. Ya. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, ini apa yang kau selama ini yang kau dapat itu akan sia-sia. Makanya diperingatkan di sana suratnya Kefas 2 Kefas 3 ayatnya 17-18. Perhatikan baik-baik di situ. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yeshua HaMashiach. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Catatlah baik-baik ini, kau renungkan ini, ya, kau renungkan, ya. Makanya kalau kau mundur di belakang ayatnya berapa 16 di sana, ya, katanya banyak orang yang tidak memahami surat-surat Rasul Saul, akhirnya banyak orang yang memutarbalikkan, akhirnya bina. Coba baca mundur belakang. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Coba saudara, sekarang bukan mereka putar-balikan orang asing ini, mereka injak-injak ini sekarang. Mereka injak-injak namanya hukumnya Tuhan, mereka menujat nama Yahweh ini, saudara. Kecatatlah itu secara pribadi, kau renungkan lagi. Ya? Kalau kau renungkan dengan benar baik, pasti engkau selamat. Tapi kalau kau ikut-ikutan ini, wah banyak sekali mereka ini. Pengajar-pengajar saja pun doktor, ada doktor luar negeri. Coba saudara, apakah waktu dia doktor luar negeri atau dalam negeri itu, apakah dia baca kitab suci ini? Dia sibuk dengan namanya buku bapak gerejanya. Dari generasi ke generasi ini mereka bunuh orang, mereka meninggalkan namanya hukum-hukumnya Tuhan. Akhirnya tidak diperintahkan Tuhan, mereka itu yang mereka lakukan. Apakah Natal itu diperintahkan kepada Tuhan? Setiap orang bertanya kepada mereka, tidak ada yang menjawab. Kalau ada pun sekarang yang sadar juga bahwa ini bukan perintah Tuhan, ini adalah ajaran-ajaran pagan ini, penyembahan dewa matahari. Sudah ada yang berkoak-koak di mimbar, tapi tetap saja orang membabi buta, ya, ditinggalkan. Sahabatnya mereka tidak mau lagi, pondok daunnya tidak mau lagi.
Coba sapuannya ditinggalkan, pesaknya diganti. Coba, apakah saudara mau nyelamat itu? Ya, mau ikut-ikutan yang miliaran-miliaran orang ini? Ya, miliaran orang betul. Tapi di sana Eropa sana juga ratusan juta orang juga udah tinggal, itu udah banyak orang ateis. Ada yang muslim, ada yang ateis, kebanyakan ateis. Coba saudara mau ikut itu, ya? Ingat baik-baik ya, kalau engkau memiliki kasih karunia, pasti engkau menyintai namanya hukumnya Tuhan maupun namanya ya, pasti lu bertahan lah. Mau dihujat, mereka itu sesat lah, itu pengikut Yehova segala macam. Jangan engkau kecil hati. Tetap saja engkau bertahan bahwa Yahweh lah Tuhan, dia juga lah menjadi anak manusia. Amin gak itu? Itu orang-orang selamat. Coba kan, jangan kau ikut-ikutan. Coba kan, ingat ya, catatan tadi ini yang namanya 2 Kefa 3 tadi 17-88 dicatat baik-baik ini. Jangan engkau pengaruh-pengaruh itu orang-orang yang tidak mengenal hukum, yang tidak mengenal nama Yahweh lagi. Ya. Hati-hati, kalau tidak kamu mati. Banyak orang-orang yang memutarbalikkan namanya surat-suratnya Rasul Saul, akhirnya kebinasaan mereka. Banyak gak yang mati sekarang? Yang memutar seolah-olah Rasul Saul itu bikin ibadah baru. Ya? Seolah-olah Rasul Saul itu disuruh kita tinggalkan Taurat. Bagaimana mau tinggalkan Taurat? Yang memilih ini adalah Yasua sendiri pun, aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat 1 titik 1 iota. Mendirikan langit dan bumi itu lenyap daripada 1 titik. Apakah orang memahami ini? Ya? Apakah orang memahami ini? Tidak. Tetap saja mereka melawan ketentuan Tuhan. Dengan kata mereka, nama itu tidak penting bagi kami, yang penting hati kami ke atas. Coba saudara, jangan namanya mencomot-comot apa? Ayat. Ini kata-kata ini di mana-mana saudara, yang miliaran orang itu jangan mencomot-comot kalau saya begini juga dia bilang jangan comot-comot ayat. Dia tidak baca, hanya kekerasan hatinya dalek kalau sudah membatu. Karena bapaknya mereka itu adalah iblis. Bapamu itu adalah iblis. Iblis itu tidak pernah bicara kebenaran katanya. Coba, iblis itu tidak pernah bicara kebenaran. Coba baca ayatnya Yohanes 8 ayatnya 43-44. Yang kencang. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah yang sekarang tadi aku datang bukan meniadakan Taurat, terus mereka tidak ikuti itu bapaknya Iblis ingat? Yang tidak melakukan sabat lagi, yang tidak melakukan podok daun lagi, yang tidak melakukan pesta, bapaknya adalah bapaknya iblis. Dia tidak pernah melakukan kebenaran. Bapaklah iblis. Siapa yang mengatakan ini? Yahweh itu sendiri. Paham gak Jo? Coba kita renungkan baik-baik ini. Kita merenungkan baik-baik dalam hati ini. Kalau kita baca namanya Markus 12 ayat 29 ini. Jawab Yeshua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Coba kan, ini kata dia sendiri sebagai manusia lah yang mereka ngomong ini kan, dia manusia yang mereka lihat. Pada dia adalah Yahweh itu sendiri sebenarnya. Dia mengatakan apa? Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Ya, Yahweh itu Esa. Ya. Akhirnya kalau kita baca 32 sampai 34 ini yang keras. Lalu kata Litora itu kepada Yeshua, tepat sekali dulu benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan
dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yeshua. Itulah yang kamu catat tadi. Kamu catat Nahum 2:3 tadi ayat 17, 18. Yang mereka tidak mengenal hukum lagi. Hati-hati. Ya. Tapi kalau engkau tetap bandel, kau tergiur dengan banyaknya orang, dengan titel-titel yang berderet-deret, pasti kau mati. Tapi kalau kau catat ini dengan rendah hati, pasti kau selamat. Amin gak itu? Ya. Coba saudara, ini sangat jelas. Ya. Ada tertulis di sana, dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Akhirnya tadi orang-orang yang tadi mungkin saja ini adalah anak Dimo tadi, tepat sekali guru bahwa dia Esa. Tepat perkataanmu. Kata orang Israel tidak ada yang mengasihi dia itu lebih daripada segala-galanya, korban-korbankan lebih dari segala-galanya. Pada waktu dia mengatakan orang tadi ini, jawabnya Yeshua apa katanya? Tidak jauh-jauh kerajaan Halo, sudah paham belum di situ? Ya? Tidak akan jauh-jauh kerajaan surga itu. Kalau ada yang mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, itu tidak ada Halo, kau paham gak ini yang saya omongin? Ya, renungkan ini. Jangan namanya terkecoh. Ajaran penyesat-penyesat yang ada di kolong langit ini. Ya. Dan ingat baik-baik, Yoel 2 ayat 32 apa bunyi? Ya. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Coba Yoel bilang yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan, ya. Karena di situ orang lembaga kita pendesa, kata Yahweh itu ditulis namanya Tuhan Guru Besar semua. Ya. Coba. Ya. Jadi berjalanlah waktu, nama Yahweh ini mulai dikerdilkan, mulai disamar-samarkan. Ya. Coba, bukan samarkan lagi, dihilangkan namanya orang-orang lembaga kita pendesa atau orang Kristen. Kalau kita baca Roma 13 ayatnya 9 ini, coba, ini kan dikutip lagi di Roma atau suratnya Rasul Saul ini dikutip tadi namanya Yoel 2:32. Kata Roma di sana apa? Roma 13 ayat 9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Maaf. Roma berapa tadi? 13. Roma, sorry bang, saya yang salah. Roma 10 maksudnya. Maaf. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Coba di situ tidak ditulis lagi Tuhan Guru Besar semua apa? Hanya T-nya saja saudara. Coba bayangkan aja jahat sekali. Akhirnya nama Yahweh betul-betul tidak dikenal lagi, banyak orang yang karena ini ulah-ulah penulis ini. Coba kan? Ini penulis ini kan benar-benar saudara tidak. Ini kan kutipan dari Yoel tadi. Yoel itu masih ditulis nama Tuhan Guru Besar semua, tapi di Roma hanya ada T-nya saja. Maupun juga Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Coba kan, itu juga sama dihilangkan juga namanya Tuhan Guru Besar semua, hanya T. Makanya banyak orang-orang Kristen sekarang ini yang mati konyol. Karena malas baca kitab suci, nggak mau. Mereka sangat-sangat mendewa-dewakan yang dokter-dokter itu yang sudah ngawur-ngawur itu. Ya, coba kan. Yang miliaran, kami miliaran. Pengajar kami dokter-dokter sekolah dong mereka. Masa sih kita nggak mau ikut mereka? Kan sudah keluar uangnya untuk perutnya.
bukan untuk dia menyampaikan kebenaran itu, untuk dia pungut sana pungut sini. Mereka ambil apa kedudukan Mose, mereka ambil kedudukan imam-imam itu. Ya. Siapa yang menyuruh orang-orang asing ini? Tidak ada dalam kitab suci di dalamnya, tidak diketemukan. Ya. Yesua sendiri pun dia tidak akan mengajarkan seperti itu. Bagaimana dia mengajarkan? Aku datang itu bukan meniadakan tak satu titik satu iota, mendikan langit dan bumi ini lenyap. Coba, apakah kata-kata itu kata-kata enteng nggak itu? Ini tegas-tegas betul. Jangan ada kemudian hari nanti, Taurat nggak berlaku. Tegas-tegas memang ini, supaya jangan kamu salah paham. Jangan salah paham nanti aku datang di bumi tiba-tiba ada namanya anaknya, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus. Ya, itu otak-otak yang tidak beres di dalamnya. Itu otak-otak yang ditentukan sudah mati itu. Bukan saya loh. Tadi sudah baca namanya Markus 12. Ya. Itu Markus 12 itu benar-benar enggak itu? Ya, akan berlaku itu. Ya. Dengar Israel. Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa, sudah. Ya. Coba. Ya. Mau ngelawan itu. Ya. Ini kan diperkosa. Makanya juga kalau kita baca namanya Zakaria sana, kalau kita perhatikan baik-baik Zakaria 14 ayat 9 apa katanya? Ini saya tahu juga. Makanya saya bilang dokter yang kemarin itu sampai sekarang itu dia ngilang. Ya, saya nggak lihat lagi, dia nggak berteman sama saya. Kalau dia berteman saya mau kejar-kejar sama dia itu. Saya mau kejar sama dia pakai pasal dan ayat itu. Ya, coba saudara. Ya, coba Zakaria 14 ayat 9. Zakaria 14 ayat 9. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Coba, Yahweh satu-satunya, namanya juga satu-satunya. Nggak ada namanya ini Lord, nggak ada namanya Tuhan huruf besar semua, nggak ada namanya Allah huruf besar semua, nggak ada. Hanya dia bernama Yahweh. Dia juga lah yang datang di bumi. Ya. Makanya pada waktu dia datang betul-betul nanti seperti manusia, gambaran manusia, tapi dia muli. Ya, pada waktu dia datang kedua kali, nanti bukan waktu dia menyamar jadi manusia. Dia datang dengan segala kemuliaannya yang dilihat oleh nelayan itu Matitia 17 itu. Pada waktu dia berrupa-rupa itu kan mereka benar-benar nggak bisa menatapnya. Ya, itu namanya tubuh kemuliaannya. Makanya tidak akan salah di sana. Filipi 2 bilang, ya, menanggalkan namanya kemuliaannya mengambil rupa manusia. Itu yang mengambil rupa manusia adalah Yahweh itu sendiri. Didatang di bumi ini sebagai anak manusia. Anak manusia itu diambil namanya dari bangsa Israel, yang dianggap bangsa Israel adalah anaknya. Hanya persoalannya sekarang kan begitu. Ya. Kalau hari ini, kalau kamu hari ini kamu diberi pemahamannya di luar di sana itu namanya kasih karunia. Ya. Kalau sudah namanya dikasih perumpamaan, ada kemungkinannya mereka tetap namanya sesat, bukan saya loh. Ya. Coba baca namanya Lukas 8 ayat 29 yang keras. Ia berkata demikian sebab Yesua memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Sorry ya. Ya Lukas 8 ayat 10. Lukas 8 ayat 10, sorry. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Tuhan. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Coba kan, apakah orang tidak membaca tadi itu? Aku datang bukan meniadakan Taurat satu titik. Dibaca nggak sekian orang? Kok tidak ditangkap? Kenapa? Karena itu tadi sudah dinubuh. Itu kepada namanya orang Israel, apalagi namanya asing itu ada kekang nggak? Sudah dikasih kekang di mulutnya. Jadi ditahan si asing ini, sekalipun ini banyak sekali doktor atau profesor itu yang baca ini tidak
peduli saudara. Kamu diberikan karunia untuk memahami. Di luar sana, yang punya dokter-dokter itu dikasih pahamaan. Sekalipun mereka membaca, sekalipun mereka mendengar, tetap karena ada kekang. Sudah dikekang ini mulutnya orang asing ini. Karena ditulis zaman Yesaya 30 ayatnya 28, baca Ina. Ayat 28, Yesaya 30 ayat 28 ini saya ulang-ulang. Kalau dia sadar di sana pasti dia selamat, ya. Seperti namanya dokter-dokter kemarin yang ngeritik aku itu, yang aku nggak ajarin, ya, supaya kalau dia mau dengar ini, supaya dia belajar itu, ya. Kalau itu mulutnya sudah dikasih kekang itu, ya. Coba baca ayat 28-nya. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Coba saudara, ya kan? Akan nanti dia akan diayak terus itu, ya. Karena apa? Itu karena ada kalau kita selamat ini, itu kasih karunia, karena diberi pemahaman, sehingga kita bilang berseru kepada nama Yahweh disela. Kalau engkau tidak berseru kepada nama ini, baliknya apa? Ya, ingat baik-baik, ya. Makanya ayat 11 ini Luka tadi Luka 10 ayat 21 22 mengatakan, Luka 10 ayat 12 11 12 Luka 10 ayat 21 22. Pada waktu itu juga bergembiralah Yeshua dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Coba saudara, saya tidak pernah mengatakan kepada orang-orang pandai, orang-orang pintar itu yang menolak nama Yahweh itu, tapi saya menyatakan kepada namanya orang itu orang nelayan, orang kecil enggak? Ini kan sindirannya kepada namanya orang Yahudi. Saya tidak pernah mengatakan kepada ini dokter-dokter ini, penipu-penipu, pembunuh-pembunuh. Bukan saya loh yang ngomong. Kalau kau baca Matitia 23 loh, keras loh itu, keras loh, jangan main-main loh. Baca namanya Matitia 23 dengan lengkap. Baru kau tahu di situ. Kepada orang asing, saya mau beritahukan kepada orang asing, lu baca, renungkan namanya Yesaya 30 ayat 28 itu. Ya. Kalau kau sadar diri, ya, kau kembali kepada Yahweh, kembali kepada hukum-hukum Taurat sekali, pasti kau serah. Karena katanya tadi, tidak jauh-jauh kerajaan jika lu pilih sekarang dengan namanya ajaran-ajaran pendusta-pendusta ini dari generasi ke generasi, atau kau ambil keputusan untuk kau baca kitab suci, ya, dikasih pilihan, ya. Makanya Matitia 7 ayatnya 19-23 yang kencang. Matitia 7 ayatnya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nyala kamu pembuat kejahatan. Siapa saja yang meninggalkan hukumnya Tuhan, Tauratnya Tuhan, Taurat itu tidak berlaku, Taurat itu udah usung, Taurat itu sadis, itu dia bilang itu orang-orang jahat. Ya. Itulah orang-orang jahat yang tidak mengenal nama Yahweh, tidak berseru kepada nama Yahweh, itu orang-orang jahat. Tadi kan kita sudah baca namanya Hosea. Ya. Ya. Zaman itu tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi pengenalan akan Tuhan. Mereka tinggalkan namanya hukum-hukum tuh. Ini tujukan
bukan kepada orang Israel. Ini anaknya. Dia anaknya saja dia hajar, bagaimana namanya budaknya. Sekalipun sekarang mereka klaim sendiri bahwa kamilah nanti yang masuk ruangan Maha Kudus. Jangan kau terkecoh. Mereka ini tidak bisa namanya digeser, saudara. Tidak bisa digeser namanya kedudukan. Ya, coba saudara mau ikut-ikut itu. Bahwa kamilah nanti yang namanya ruangan Maha Kudus. Coba. Ada janda yang katanya dia nanti di ruangan Maha Kudus. Ada perempuan katanya saya yang masuk di ruangan Maha Kudus. Janda lagi. Coba saudara, ada dalam kitab suci nggak? Masuk ruangan Maha Kudus itu seorang perempuan. Kita beri perempuan dulu lah. Yang masuk di ruangan Maha Kudus itu, kan ada yang kudus dengan ruangan Maha Kudus. Kira-kira perempuan boleh masuk nggak di ruangan Maha Kudus? Tidak, Bu. Hanya dia keturunan dari Aharon, namanya imam besar yang masuk di ruangan Maha Kudus, saudara. Ya. Kita ini hanya pelataran, tapi diselamatkan, saudara. Ya. Jangan menggeser-geser kedudukan orang Israel, saudara. Ada pasalnya, ada ayatnya. Dia bilang hanya kamu yang aku Dia mengatakan hanya kamu yang saya kenal. Yang lain-lain ini kan Tuhan sudah tahu. Kayak otak-otaknya orang asing itu tahu, makanya tadi dikasih ke kamu. Coba. Kalau ke kamu lepas, kalau engkau rendahkan hatimu sebagai orang asing, kau berlaku seperti namanya budak yang tidak menolak-nolak namanya perintah tuannya. Pasti lu lepas namanya ke kamu. Tapi kalau sekarang ini lu mengangkat diri, dia bilang aku datang bukan meninggalkan Taurat, terus kau tinggalkan Tauratnya, kau tinggalkan Sabatnya, kau tinggalkan pondok daunnya, kau tolak nama Yahweh. Aduh, saudara, saya nggak tahu lagi nanti diapain kamu, nanti akan dibolak-balik nanti, akan mati konyol, saudara. Persoalannya banyak sekali sekarang ini. Yang orang-orang kalau kita ngomong apa lagi, yang kalau mereka punya dokter sedikit kan, wih susahnya diomongin, ya coba. Paling itu goblok-gobloknya sudah goblok sebenarnya, tapi tidak mau karena memang sudah ditulis di dalam kitab suci. Kalau engkau baca, ini khususnya mereka ini yang sekarang ini, penipu-penipu ini susah memang dinasehati. Coba baca Matitia kepada Yasua ini, mereka tahu betul-betul Yasua ini bapaknya tukang kayu, kan begitu. Terus Yasua ini kan mereka tahulah, ya, sehari-hari itu dia tidak punya pendidikan. Pada waktu dia melakukan seperti itu, orang mati, dia tidak peduli, ya. Mereka tidak peduli itu, ya. Mereka bilang itu, waduh, itulah pokoknya dukulah segala macam pikiran mereka loh. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak sekolah, saudara, ya, ditolak. Coba baca Matitia 13 ayat 39 37. 33 sampai 37. Yang keras. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khammir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan kepada Yashua, kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yashua pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, 53-57 ayatnya 13 tadi, Matitia 13. Kenapa? Hah? Matitia 13 ayatnya 53 sampai 57. Setelah Yashua selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yashua mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Miriam dan saudara-saudaranya Yakob, Yosef, Simon, dan Yehuda? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?
Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yeshua berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Coba yang mengatakan, yang menolak ini siapa? Halo? Yang menolak ini siapa? Orang Israel biasa atau ini profesor-profesor ini? Halo? Coba yang jawab yang tegas. Ahli-ahli. Inilah ahli sama persis sekarang ini. Dia kalau ada titel sedikit, saudara, susah. Ada titel sedikit, apalagi kalau dia sudah dokter, susah aja saudara, kagak mau. Coba kan, pada itu ajarannya bertentangan isi kitab suci. Tapi dengan bangganya, gak usah ajar-ajar saya. Itulah orang-orang Farisi. Itulah yang ada sampai sekarang ini. Makanya saya mengatakan orang asing itu lebih jahat. Coba kalau kau baca lagi di Yohanes 9 ayatnya, coba Yohanes 9 ayatnya 32-34, coba perhatikan ini. Ini banyak sekali orang-orang sekarang ini. Coba. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memalaikan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Tuhan, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Coba, kalau saya anggapi kalau bukan Tuhan, dia tidak bisa apa-apa. Tapi apa jawabannya si dokter-dokter ini? Mereka mengatakan, sok ajarin kak, lo ini kan lahir dari dosa, lo seorang ajarin kak kami. Maka mereka itu tidak perlihatkan, tidak melihat lagi tadi apa yang dilakukan Yeshua tadi waktu menyembuhkan orang yang lahir buta, saudara. Tidak peduli itu. Mereka melihat ini tidak sekolah, saudara. Coba kan. Itulah yang terjadi sekarang ini. Emangnya saya bilang tadi itu karena dia sudah terkenal, jadi yang dia ajar juga sama dungunya, jadi tidak membedakan ini utusan atau namanya dipilih. Namanya mencipta dengan membuat, dia tidak membedakan, saudara. Itulah namanya orang dungu itu. Itulah mau ikutin seperti itu. Lo sekarang jangan main-main loh. Zaman teknologi sekarang itu tinggal diklik-klik, itu banyak sekali, saudara. Mereka jerat itu. Coba kan. Woi, mereka kagum-kagum dokternya. Sekarang ini saya mau beritahukan, itu mereka kagum sekali namanya gelar-gelar. Tidak peduli lagi. Yang saya bilang tadi, saya datang itu bukan melihatkan Taurat, karena anggap itu namanya anak tukang kayu. Sekarang sama, mereka anggapin Yesus anak tukang kayu, dia juga tukang kayu. Jadi sekalipun aku datang itu bukan melihatkan, tetap saja mereka tidak mau. Coba saudara, tidak mau. Coba kan, meninggalkan sabatnya. Yang sabatnya ini kata siapa yang melanggar sabat dihukum mati, saudara. Apalagi pindahkan sabatnya. Terus namanya sekarang ada Yahweh dikasih namanya Tuhan Huru Besar semua. Kadang-kadang Allah Huru Besar semua. Mau selamat itu, tinggal lu pilih loh ini, saudara. Bukan saya takut-takut. Ayat 35-39 lanjut tadi Yohanes 9. Yeshua mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yeshua kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yeshua, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Coba saudara, percayakah engkau kepada anak manusia? Dikasih hikmat apa ini si yang buta tadi itu? Hikmat apa? Pasti dikasih hikmat bahwa engkau layak. Memang tidak ditulis seperti itu. Coba kan saudara, aku datang ini supaya orang yang tidak melihat bisa melihat. Orang yang melihat tapi tidak melihat. Coba saudara, itulah yang terjadi sampai saat ini. Amin gak dong? Itulah yang sampai saat ini, sekalipun mereka baca itu, mereka tidak peduli, saudara. Coba mereka rampok sana, rampok sini, mereka samakan sana, samakan sini, mau ikut. Kenapa saya angkat Kristen ini? Saya tidak akan menyinggung orang Muslim, orang Hindu, Buddha, tidak.
karena memang tidak ada menyambungnya. Dan mereka kalau ditanya juga tidak sama. Hanya ini yang membabi buta, yang brutal ini namanya orang Kristen. Coba kan, oh itu namanya juga. Betul, Isa itu sama dengan Yesus. Coba saudara, kalau sudah begini kan, ya, itu seenak-enaknya perutnya mereka tuh, Yesus itu anaknya Allah. Ya marahlah orang yang punya nama Tuhannya, marah besar dong, kan begitu kan? Coba kan, ini dari generasi ke generasi loh saudara. Yahweh itu yang ada di kitab sucinya mereka tidak mereka setiap namanya kira-kira waktu mereka baca namanya Yahweh itu di kamus itu, kira-kira mereka melihat nggak? Pasti mereka yang tidak lihat apanya? Matanya ini atau mata rohaninya? Halo? Mata rohaninya sudah dibutakan. Itu tadi kekang. Karena ada kekang ini, setiap mereka baca tadi, sekalipun pendidikannya sampai tinggi-tinggi, tetap mereka tidak mau menyimpang. Itu tadi karena sudah dikasih kekang. Ya. Amin gak yuk? Ya. Itulah akibatnya, kan gitu ya. Coba. Itulah orang-orang yang tidak mau dinasehati. Ya, apalagi kalau dia dokter-dokter itu tadi. Ya, saya bilang dokter-dokter yang kemarin itu yang saya bilang coba kalau dia berapa dalam muka, dia tenggoroknya akan diam nanti seakan kupas habis dia, lari dia. Coba kan, lari aja. Coba kalau tulisan-tulisan dia banyak itu, coba dinasehatin nggak mau. Itulah orang-orang Farisi ahli-ahli itu. Ya. Makanya dia bilang, aku bahagia Bapak, engkau tidak menyatakan kepada orang pandai dan engkau menyatakan kepada orang kecil. Suatu saat nanti akan kita bertanggung jawab. Menurut ucapanmu akan dibenarkan, menurut ucapanmu juga akan dihukum. Ya kan? Coba baca Matius 12 ayatnya 36-37 yang keras. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu dibenarkan kalau engkau mengatakan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia pasti akan kau selamatkan. Supaya engkau selamat ini kau baca lengkap kitab suci ini. Dia datang di bumi ini menjadi anak manusia dari orang Israel, karena orang Israel adalah anaknya. Orang Israel itu bukan orang Israel sendiri yang mengaku-ngaku bahwa bapaknya mereka Yahweh, tapi Yahweh sendiri mengatakan bahwa Israel itu ada anak. Coba baca Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Coba saudara, biarkan anakku keluar. Jadi Tuhan itu mengangkat Israel itu anaknya saudara ya. Jadi 2 Samuel 7 ayatnya 12-16. Ini saya nggak mendetil loh masalah anak ini. 2 Samuel 7 ayatnya 12-16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatahmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Coba, itu bicara kepada siapa ini? Daud. Kepada Daud nanti anaknya akan menggantikan. Dialah nanti yang baca bahwa yang membangun namanya Bait Suci. Aku akan
ngokohkan. Maksudnya kokohkan itu artinya bahwa Yahweh datang di bumi ini menjadi anak manusia keturunan dari amin nggak ya? Itu orang-orang pandai, orang pinter, ya. Mazmur 2 ayatnya 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Yahweh. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya, ini yang dimaksud diperanakan bahwa nanti akan jadi anak manusia melalui namanya siapa? Apa? David. Saudara, ya. Jadi itu sangat jelas, ya. 1 Tawarik 17 ayatnya 11 sampai 13. 1 Tawarik 11 ayatnya ini diulang lagi sebenarnya kan Tawarik ini kan diulang lagi kepada Salomo. 1 Tawarik 17 ayatnya 11 13. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tatanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Coba kan, ya, ini kan diulang lagi, dicatat lagi lah Tawarik. Itu kan bicara Salomo, saudara, ya. Yesaya 64 ayat 8. Supaya kita tahu loh bahwa Israel itu anaknya Tuhan, orang asing bukan, hanya mengangkat-ngangkat dirinya. Tetapi sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami. Coba kan, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Engkaulah Bapa kami, bukan pada waktu itu mereka bilang. Kalau kita baca lengkap, makanya tadi jadi kata anak itu dari Keluaran 4 ayat 22, biarkan anakku keluar gitu loh. Makanya mereka mengatakan bahwa engkaulah Bapa kami, saudara, ya. Jadi Israel itu yang mengatakan adalah Bapa kita. Ini memanggil Tuhan itu yang paling pantas apa? Bapa atau Tuhan? Pasti namanya Tuhan. Tuhan dengan Bapa itu lebih tinggi, namanya Tuhan. Itu penghormatan tertinggi, namanya Tuhan. Yeremia 31 ayat 9, ya. Yeremia 31 ayat 9. Dengan menangis, Bapa Israel itu adalah Yahweh. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi Bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Coba saudara, bahwa aku ini bapaknya Israel, ya, Efraim itu anak sulung. Jadi Efraim ini digantikan namanya, kedudukan namanya siapa? Ruben, saudara, ya. Jadi yang menggantikan kedudukan Ruben, karena Ruben ini berselingkuh, namanya mama tirinya. Jadi dicabutlah dia ini, anak sulung, kan digantikan namanya anaknya Yosef bernama Efraim. Itulah namanya kerajaan utara, kan gitu ya. Jadi namanya Yerobeam itu keturunan dari Efraim, saudara. Jadi Efraim ini luar biasa kedudukannya dia. Ambil namanya kedudukan namanya apa? Ruben. Ruben ini kan anak pertama. Karena dia berselingkuh tadi, ya, ibu tirinya, akhirnya dia dicabut namanya hak asuh, digantikan namanya Israel, ya. Jadi ulang lagi, ya, dibaca ulang lagi ini firman Tuhan hari ini, dicatat baik-baik lagi, kamu baca ulang-ulang, kan gitu. Ini sangat penting, gitu kan. Makanya ingat baik-baik, Israel itu tidak bisa digantikan oleh siapapun karena memang dia anak, ya. Malaikat itu tidak disebut anak. Halo, malaikat itu tidak disebut anak. Malaikat itu hanya disebut namanya pelayan. Coba bayangkan saja, manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa dia lebih tinggi? Karena dia datang di bumi ini melalui namanya anak manusia, bangsa Israel. Jadi malaikat itu tidak disebut namanya anak. Yang jadi anak itu adalah manusia keturunan namanya Abraham. Kalau engkau baca Ibrani 1 ayat 5,
bahwa malaikat itu tidak disebut namanya apa? Anak. Coba baca Ibrahim 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Coba kan? Jadi malaikat itu tidak disebut namanya anak, tapi yang disebut anak adalah namanya manusia atau keturunan namanya Abraham. Amin nggak? Ya. Jadi kita ulang lagi tadi Yoel 2 ayat 32 mengatakan yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Bahasa aslinya apa? Kikol Ahser Yikra Besem Yahweh Himalem. Ya. Jadi bahasa aslinya dia ini yang berseru kepada nama Yahweh, tulisannya Kikol Ahser Yikra Besem Yahweh Himalem. Itu bahasa aslinya. Ya. Kalau di Indonesia kan yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Amin enggak? Haleluya.